yang lain. Tapi kakinya kelihatan di bagian bawah sudah sana. Langsung ditembak dengan satu snipe, dua snipe. Lim kehilangan banyak sekali Zara dan akhirnya satu tembakan sniper terakhir berhasil membuat JRC harus pindah di posisi yang ke-8. Dari kekurangan mereka di fase turnamen yang sebelumnya. Nah kan, apa saya bilang, selalu First Riders yang antara dia ditumbangkan atau dia yang menumbangkan gitu. Betul, dan tadi kalau misalnya gue nggak salah lihat sepertinya tadi sudah ada First Blood presented by BCA yang berhasil diambil oleh tim Shot 1 yang meskipun kita nggak ngelihat langsung ya hal itu seperti apa. Karena dari si First Riders sendiri sudah kehilangan satu orang dan itu adalah salah satu core player mereka. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal First Rider untuk di early game seperti ini sebenarnya nggak terlalu jadi masalah kalau misalnya mereka kehilangan satu player. Mungkin yang akan menjadi masalah adalah ketika mereka masuk mid game dengan kondisi yang terus-menerus seperti ini. Iya, tapi gue jarang banget ngelihat First Riders ini punya tempo yang lambat ya. Ketika mereka terculik satu orang harusnya cukup cepat untuk mengembalikannya. Dan baru kita lihat langsung dihidupkan kembali. Dan kali ini di daerah Mehmet sendiri udah ada teman-teman dari SAS dan juga MPX yang saling tukar jual beli serangan. Ada Ray dan juga salah satu player dari Madura Prime. Betul sekali dan kalau misalnya kita ngelihat dari bird view-nya UAV drone presented by BCA di sini sudah memberikan kita informasi secara jelas di mana posisi dari setiap player Onyx Olympus yang cukup berdekatan dengan Galaxio Corvus. Meskipun dari keduanya belum ada adu tembakan sama sekali tapi gue ngelihat ketika mereka melakukan rotasi sedikit lagi seharusnya akan terjadi perpecahan fight. Ya bakal terjadi perpecahan fight karena mereka juga cukup bersinggungan. Tapi kalau kita ngelihat kedua tim di first match barusan, mereka nggak banyak melakukan fight di early game. Dan Galaxio yang sebenarnya punya satu kekurangan ketika mereka ditabrak dan harus mundur. Pada akhirnya mereka masih bisa finish di posisi kedua. Yang artinya mereka tahu banget harus melakukan apa ketika mereka kehilangan salah satu playernya. Betul, tapi kalau misalkan kita ngomongin bicara soal player yang hilang satu, gue ngelihat adanya potensi fight kembali terjadi di mana IOG sepertinya melakukan rotasi tanpa mereka menyadari bahwa ada salah satu player dari SES Alphaing yang terkunci dan menatap mereka dari arah kejauhan. Cukup wajar kalau dari IOG bisa nggak tahu ada salah satu player dari SES di sana karena kalau lo lihat ada seorang Lord yang menggunakan salah satu skill yaitu Sense Shockwave yang sedang cooldown. Biasanya kalau mereka mau menggunakan rotasi itu langsung diaktifin dan ini karena lagi cooldown jadi nggak bisa. Oh iya, cooldownnya tapi gue lihat agak lama iya. Kayak promonya Grab, apalagi kalau misalnya kita nobar PPE sambil order Grab yang sekarang lagi ada diskon 50%. Kalau misalnya kalian pengen ngambil promonya bisa langsung klik aja di scan barcode-nya atau kalian bisa ketik grb.to/PPE. Karena sayang banget kalau semisal kalian nonton PPE tapi nggak ada cemil-cemilannya gitu Kudu ya. sambil nyemil dong karena Iya dong. diskonnya sampai dengan 50%. Luar biasa dan kali ini dari GRC mereka sudah cukup progresif pergerakannya, mereka bergerak dengan sangat cepat juga. Kalau biasanya ada tim yang bermain di daerah Stone Ridge atau di daerah selatan melakukan fight di early game, ini GRC nggak bakal terlalu cepat untuk melakukan pergerakannya menuju ke command post karena mereka bakal coba untuk menjadi third party. Tapi pada kesempatan kali ini mereka cukup sabar dan tidak mendengar ada suara tembak-tembakan di selatan, ngebuat mereka langsung bergerak menuju ke zona selanjutnya. Betul, dan GRC ini playstyle-nya masih sama aja. Mereka adalah salah satu tim yang paling konsisten secara rotasi dan itu adalah yang bikin mereka sebenarnya sangat kuat. Dengan hanya satu strategi saja tapi mereka bisa mastery semua aspek dari strategi mereka itu. Dan itu juga yang bikin mereka bisa survive sampai ke late game-nya. Tapi gue lihat ternyata secara rotasi mereka bertemu dengan Onyx Olympus dan sudah terjadi perpecahan fight. Tembak-menembak sudah terjadi juga. Onyx Olympus sudah menembakkan serangan ke arah GRC tapi ternyata mereka mendapatkan serangan balasan di mana Gardu bersama dengan Zack sudah kehilangan setengah darahnya dan mereka berusaha melarikan diri dari cengkeraman GRC. Tapi ini akan sedikit berbahaya bagi Onyx Olympus karena di sebelah kanan mereka sudah ada Galaxio Corvus. Dan sekarang posisinya dari Onyx Puya agak sedikit sekarat. Terdelay sedikit pergerakannya tapi Gardu pun sudah masuk kembali berbarengan dengan Puya di sini. Tapi di bagian atap rumah sudah ada dua player dari Onyx Olympus yang melihat lagi area sekitar apakah untuk compound yang ini cukup aman untuk diduduki oleh mereka. Ya karena kalau kita lihat mereka punya kecenderungan bermain di tengah. Let's say di game pertama mereka langsung ke tengah pick sudah mereka membaca zona dari Korea itu berada di mana. Dan kali ini yang gue rasa dari Onyx Olympus mereka udah paham benar dengan playstyle yang mereka milikin. Dan untuk menopang hal tersebut harus bermain seperti apa, yaitu melakukan defensif di tengah zona. Ya, defensif di tengah zona, abis itu mereka coba repositioning lagi untuk ngelihat area sekitar, coba control lagi area vision ya. Dan gue itu yang paling gue suka dari Onyx Olympus untuk sekarang-sekarang ini. Tapi untuk pergerakan dari OP Griffin yang tadi sempat lo mention mereka adalah tim yang cukup menarik. Gue melihat secara pergerakan pun mereka cukup menarik tapi agak sedikit naas karena di tengah perjalanan mereka bertemu dengan SES
Alphain dan Res 16 pun sudah di knockdown. Menunggu untuk diselamatkan, tapi saya sepertinya tidak akan memberikan nafas bagi OP Griffin. Apalagi Ray di sini juga sudah mencoba mencari lagi di mana posisi setiap player OP Griffin berada, dan kelihatan lagi satu yang terpisah secara dengan split 2-2. Backup dari tim Ses Alphain belum datang, sepertinya pun Res hanya akan menjadi satu orang yang menahan pergerakan dari tim Ses sendiri. Tapi Ray pun di sisi lainnya juga mereka nggak mungkin mau ngasih area yang untuk si OP Griffin bisa lepas dari compound yang ada di situ. Ya, yang gue suka dari Ses adalah mereka tahu betul kalau Mammoth ini kan benar-benar jadi salah satu drop zone yang gampang banget untuk di third party. Ketika ada 3 player yang coba melakukan looting, biasanya satu orang bakal diutus untuk melihat ke daerah sekitar, jadi tidak terjadi yang namanya fight di early game untuk Ses. Karena menurut gue Ses bakal memiliki kesulitan ketika mereka dikerecokin di bagian early game ya, Mak. Betul. Dan rotasi mereka jadi keganggu gitu. Gue setuju, dua tim ini lumayan sama sih tipikalnya, terutama dari Ses ya. Kalau misalnya kita mengutip apa yang sempat di-mention sama si Aji Spin, teman kita, dia pernah mention bahwa pasifnya dari tim Ses Alphain adalah bisa survive di late game dengan 4 orang, berarti chance mereka untuk menangin buyahnya itu semakin besar. Dan ketika untuk di early game mereka lumayan kena tabrak sampai pada akhirnya mereka kesulitan dan berubah temponya untuk mencari looting dan segala macamnya, chance mereka untuk mendapatkan buyah itu cenderung menurun. Dan gue melihat poin-poin seperti ini sebenarnya lumayan mirip sama JRC. JRC juga, karena kecenderungan beberapa tim yang memiliki atribut untuk bermain 4 orang di bagian late game itu bisa kita lihat jelas, salah satunya memang ada di Ses, Iko, dan juga JRC. Karena ketika hilangnya seorang ombak dari Iko, gue ngeliat kayak ada satu komposisi yang cukup kurang untuk melakukan early fight. Karena duo Kucai dan juga seorang Ombek menurut gue menjadi salah satu ujung tombak mereka di early game. Ketika salah satu pilarnya hilang, itu ngebuat mereka bermain lebih pasif tapi tetap efektif. Gue setuju, itu tandanya mereka sudah melakukan adaptasi dengan roster terbaru yang ada. Menurut gue itu juga jadi salah satu poin plus. Itu tandanya mereka melakukan dinamika strategi, yang dimana itu yang paling sebenarnya adalah salah satu inti core-nya dari permainan Free Fire sendiri. Kalau dengan meta yang berubah, kalau misalnya lo masih pakai strategi yang itu aja, lo sewaktu-waktu bisa ketinggalan di belakang. Dan memasuki circle yang kedua, sebenarnya bantingan circle cukup menarik. Biasanya dari Refinery lebih ke arah pinggir kanan, tapi ternyata dia banting ke arah pinggir kiri. So, ada beberapa tim yang memang sebagian besar sudah masuk ke dalam circle, tapi ternyata masuk ke tim-tim ke dalam circle itu memicu fight lagi, di mana MPS akan bertemu dengan Elon of di sini. Rado 5X sudah ditumbangkan begitu saja. Agak sedikit sulit untuk diselamatkan dan bahkan berhasil dieksekusi oleh seorang IOG Lord. Azir sudah mulai flank lagi dari arah sebelah kiri dan akhirnya menemukan 2 player dari MPS. Satu granat dilempar, Azir cukup sekali tapi masih sempat untuk menghirup inhalernya. Banting dulu Glual dari Azir sudah berhasil mendapatkan HP poinnya hampir saja full kembali. Dan repositioning dari Ion of God sudah sangat-sangat baik. Ada Steffi yang dikeluarkan tapi tidak ada player di sana. Sedangkan dari Osphorus sendiri terjepit di balik satu tebing yang mungkin saja dia akan sebentar lagi dihabisi. Karena 4 player dari IOG sudah semakin dekat ke arah 2 player dari MPX yang coba melarikan diri. Masih coba disisir terlebih dahulu area tebing oleh Island of Gods dan belum kelihatan sama sekali. Sepertinya dari MPX 2 playernya berhasil kabur Skyla. Ada salah satu player yang udah benar-benar cukup jauh dan gue suka cara Island of Gods untuk melakukan check corner di bagian kompon yang udah mereka milikin. Karena kalau misalkan kita tahu fight di daerah jurang seperti ini bakal menjadi salah satu fight yang menyulitkan kalau lu nggak aware di sekitar lu ternyata masih ada orang. Dan kalau orangnya bisa nge-pick off salah satu player lu, otomatis advantage lu dari segi number juga udah berhasil dipatahkan. Betul sekali, tapi dari MPX sendiri juga gue ngelihat ketika mereka udah kebablasan kecolong satu player, mereka langsung tarik mundur secepat mungkin. Dan gue suka bagaimana mereka repositioning ke arah yang lebih defensif sehingga stealthy banget gak kelihatan sama si IOG. IOG sendiri gue ngelihat juga mereka gak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, apalagi untuk langsung nabrak ngekitarin area sekitar. Karena mereka tahu objektif mereka yang lebih penting adalah masuk ke dalam circle berikutnya, yang dimana kalau misalnya kita lihat jumlah tim yang masih hidup sampai circle kedua ini masih utuh 12 orang dengan 1 orang yang sudah dieksekusi. 1 orang yang udah dieksekusi, 47 artinya 1 orang yang benar-benar udah dieliminasi adalah player dari Madura Prime ya. Betul. Dan kali ini EVOS-nya bermain di pinggiran sudah melihat ada pergerakan dari teman-teman Rosugo Academy. 1 orang sudah berhasil di take down kali ini. Tapi ada tembakan balasan yang cukup sakit menuju ke Mr. 05 kali ini Abigail. Betul sekali, dan Mr. 05 sendiri sudah mencoba memantapkan kembali terus semua tembakan yang dia miliki. Backup dari EVOS Divine pun sudah mulai berantakan. Rosugo United pun agak sedikit kesulitan. Tapi mereka perlahan tapi pasti mulai coba masuk lagi ke dalam pinggir circle yang lebih dalam lagi. EVOS Divine membayang-bayangi mereka, tapi serangan balasan pun sudah mulai
dilakukan oleh Rosugo. Di mana Evo sendiri beberapa player sudah agak sedikit sekarat. Global dari yang mereka pasang pun sudah semakin hancur sehingga dari EVOS pun terpaksa mundur lagi ke arah belakang untuk mengitari pinggir-pinggir circle. Tapi permasalahannya belum sampai situ aja selesainya. Dan sedangkan dari posisi Rosugo sendiri mereka sudah berhasil masuk ke dalam circle. Tapi dari EVOS Divine kalau misalnya lu lihat di bagian minimap yang agak sedikit berbahaya, Onyx Olympus akan menjadi third party yang tidak disadari oleh EVOS Divine sepertinya. Ya, bahkan seorang Sam 13 kali ini tidak menyadari bahwa kompon yang ditempati sudah harus dibagi dengan teman-teman dari Onyx yang baru aja muncul, yaitu seorang Gary. Gary dengan phase level 4-nya udah bakal menjadi satu sosok yang cukup menyebalkan. Dan kali ini kondisi dari EVOS Divine dan juga Onyx malah menjadi sandwich yang tidak diinginkan untuk mereka. Betul sekali, tapi ternyata Rosugo setelah mereka berbaku hantam dengan EVOS Divine, mereka akan berhadapan dengan tim lainnya. Tembakan demi tembakan dari JRC sudah mulai masuk ke arah tim. Satunya lagi dari Rosugo dan akhirnya RRQ Kazu malahan menjadi tim pertama yang harus pulang di posisi ke-12. Rosugo kehilangan setengah manpower yang mereka terkunci di dalam satu bangunan, tapi ternyata dengan sisa player yang ada mereka masih menolak untuk kalah. Ada knockdown yang berhasil mereka tukarkan kembali. Zenomek dengan shotgun panjangnya juga sudah mencoba mencari posisi yang sedikit tidaknya lebih baik untuk menembak, tapi ternyata agak sedikit sulit. Crowded banget di area rumahnya Rosugo, tapi ternyata posisi dari JRC sedikit distract. Karena kenapa? Ada Onyx Olympus yang datang, ada EVOS Divine yang coba-coba join fight juga. Ya, dan kali ini bakal menjadi satu kesulitan untuk Onyx karena mereka lagi coba untuk menjadi third party, tapi mereka malah masuk ke tengah-tengah fight yang sedang terjadi dan ngebuat EVOS jadi punya peluang untuk menjadi third party. Dan kali ini fight yang terjadi bakal mengundang beberapa tim yang ada di sekitar. Dari kejauhan, Sam 13 kali ini sudah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Beyond berhasil menumbangkan seorang Osla juga di sana. Ses bakal dipukul mundur, bahkan menyisakan seorang Gedai sendirian kali ini. Betul sekali, tapi EVOS masih survive dengan 4 player dan akhirnya Rosugo pun harus finish di posisi yang ke-11. Tapi kalau misalnya kita lihat di notification kill, ternyata dari Echo sendiri sudah mulai bekerja. Mereka mulai memantapkan serangan mereka dan akhirnya Ses pun agak sedikit kesulitan. Kalau misalkan nanti sesaat lagi kita akan melihat replaynya, tapi kita tahan dulu sejenak karena ternyata fightnya masih belum selesai. Ada UAV yang dikeluarkan dan ternyata sudah mengcover area posisi dari setiap player Echo. Dan berdasarkan replay yang dipresent oleh Koda Shop, kita akan melihat terlebih dahulu di mana perperangannya terjadi. Semua berawal dari pecahnya perang antara Rosugo bersama dengan JRC, yang ternyata pun di area lainnya terjadi peperangan antara First Rider dan juga RRQ Kazu, di mana RRQ Kazu ternyata nggak bisa bertahan meskipun kita nggak bisa ngelihat highlight ya Skyla. Ya, kita nggak bisa ngelihatnya, tapi cukup cepat fight yang terjadi antara First Riders dan juga RRQ Kazu, dan mereka sedikit kesulitan karena harus menghadapi 2 tim sekaligus. Sementara First Riders kali ini bakal dikomit oleh teman-teman dari Iko, bahkan seorang Ika sudah berhasil di take down. Lozi kali ini harus 1 versus 3 situation, menyisakan DHP yang cukup sekarat dan bakal dihabisi begitu saja. FR Eclipse harus cukup puas di posisi ke-10. Posisi dari FR sendiri dengan member-member yang tersisa menurut gue udah terjepit banget di dalam tenda. Akhirnya mereka terkunci dari glue wall yang mereka bangun. Dan ternyata itu yang dimanfaatkan oleh Eko. Mereka langsung mengepung ke 1 poin aja. Sehingga dari First Rider gak punya pilihan lain selain menyerahkan nyawa mereka. Tapi JRC di sisi lainnya dengan 1 player tersisa, mereka masih menolak untuk memberikan nyawa terakhir. Coronation Grenade dilempar dan ternyata dari Lim sendiri langsung lempar 1 granat lagi. Tapi sayang sekali granatnya langsung diblokir oleh seorang Beyond. Dan ternyata Beyond masih bisa selamat sampai detik ini. Ada peluru pelontar yang dikeluarkan oleh Lim juga, tapi ternyata tidak memberikan impact yang cukup besar untuk menemukan EVOS Divine. EVOS Divine mulai masuk dan akhirnya Sam 13 juga sudah mulai coba memantapkan kembali posisinya untuk melihat area sekitar apakah ada yang bisa di-snipe oleh dia. JRC mulai tarik mundur, EVOS mulai semakin dekat ke arah tim JRC, tapi ternyata JRC tidak terdeteksi sampai detik ini dan bahkan dia berhasil pindah ke area lain. Tapi kakinya kelihatan di bagian bawah sudah sana, langsung ditembak dengan 1 snipe, 2 snipe. Lim kehilangan banyak sekali darah dan akhirnya 1 tembakan sniper terakhir berhasil membuat JRC harus pindah di posisi yang ke-8. Cecil Fire menyusul. EVOS Divine mulai bekerja kembali dan double kill pun berhasil didapatkan. Presented by Samsung Galaxy A-Series 5K. Dan tembakan dari Beyond pun sudah mulai menatap ke arah tebing sana. Karena ada IOG yang mulai turun. IOG mulai kesulitan di mana banknya masih bisa diselamatkan. Galaxio Corvus kita tidak melihat highlightnya apa yang terjadi pada mereka, tapi mereka finish di posisi yang ke-6. IOG mulai mantap tembakannya lagi karena ada MPX yang coba-coba mengganggu rotasi mereka dan akhirnya mereka pun menjadi tim yang finish di posisi ke-5 Skyla. Malah menjadi tim yang harus finish di posisi ke-5. Island of Gods dengan 4 player yang masih cukup kuat dan 1 resource tambahan dari Madura Prime membuat mereka menjadi salah satu tim yang favorit untuk bertahan menuju ke zona selanjutnya. Sementara Sang Divine hanya menyisakan 1 player aja, Mr. 05 yang harus bertahan setelah dihajar dari 3 arah yang berbeda. Dan kali ini OP pergerakannya sudah dinotis oleh teman-teman dari Iko. Betul sekali, tapi Iko sendiri ketika mereka langsung notice, mereka langsung mengeluarkan dot senjata Grenade mereka dan akhirnya peluru pelontar dari seorang Dos berhasil menumbangkan seorang Jupe. Tapi
dijadikan satu pembayaran. Ramos lagi menunggu diselamatkan, hampir sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi karena keburu telat. Opli mulai masuk, Opli mulai mendobrak pertahanan dari tim Eko dan akhirnya Ramanya pun tertubang sebagai satu bayaran dan respon menyusul. Calvin tersisa sendirian dan dia harus bersembunyi begitu saja, meninggalkan teman-temannya, setidaknya melampiaskan placement dan posisi sekarang ini dengan 4 tim yang tersisa dengan 8 orang yang masih hidup cukup crowded, tapi ternyata dari Opli menolak untuk kalah. Opli mulai masuk lagi pelan-pelan dan akhirnya Evos Divine pun finish di posisi yang keempat, menyusul dengan itu Opli Griffin pun hilang begitu saja. Eko dengan 10 poin kill yang tersisa, dengan adanya mereka yang menjadi kill leader saat ini mereka harus berhadapan dengan Ayoji. Ayoji 3 orangnya sudah mulai menunggu di area seberang sana, agak sedikit sulit bagi tim Eko karena mereka berada di lower ground, tapi Ayoji menunggu mereka dengan santai, memastikan bahwa Eko yang akan datang ke arah pertahanan mereka dan akhirnya mereka pun sudah mulai berlari. Lord sudah mulai berjaga, Lord sudah standby dan akhirnya mereka pun menerima shockwave dari arah tim Eko. Sementara ini dari tim Eko pun mereka masih bertahan dengan glual yang mereka miliki, lempar lagi satu grenade ke arah Azir tapi ternyata miss, dan sekarang dari Koja pun sudah membuka charge booster untuk menembak setiap player dari tim Ayoji. Dan kali ini dari Koja masih cukup sabar untuk menanti dan mencari di mana lawannya berada. Seorang Koja berhasil ditumbangkan dengan charge booster yang sudah dimiliki seorang Lord. Menyisakan seorang Dudes yang bakal dikomil oleh 3 orang sekaligus. Masuk ke daerah dalam dan pada akhirnya Iko Esports harus tumbang. This is Booyah for Island of Gods. Island of God dapetin Booyah untuk di match kedua. Tapi kali ini anak-anak Island of God mereka emang sebenarnya dari posisi late game udah luar biasa maksimal karena emang mereka dapetin untuk dari sisi high ground. Sebenarnya pas mereka udah masuk di arah dari high groundnya dan juga udah masuk ke arah dari posisi late game, agak sedikit dikasih hambatan sama anak-anak dari EVOS Divine. Ya. Nah tapi nih somehow setelah anak-anak dari Island of God udah dapetin anak-anak dari Madura Prime, balik dari view cam-nya itu ternyata ke anak-anak EVOS, gue kaget. Wah ternyata anak-anak EVOS sudah nyisain 1 player aja. Cuman tersisa Mr. Zero Five. Nah itu dia, tapi walaupun gitu dari EVOS Divine mereka juga masih masuk untuk dari keempat besarnya dan gua rasa mereka juga masih ada ngumpulin untuk dari segi kill point. Tapi Island of God mereka dapetin Booyah untuk 10 kill point. Berarti nih setelah 2 match kita lewatin ternyata untuk tim-tim yang dapetin Booyah itu sama rata ya. Iya. Semua dapetinnya untuk 10 poin dan kita bakalan lihat untuk Booyah presented by BCA ada dari Island